Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua Gereja Oikos Online. Senang sekali kita ada di sini kembali. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan yang baik. Mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Tuhan, kami siap untuk menerima lawatan. Kami siap untuk merayakan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau Engkau tak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Dan kami mau meninggikan Engkau pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Dan kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Sama-sama kita katakan, Kau hadir di setiap, Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Buktikan Kau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Amin. Katakan, kini Kau pegang, kini Kau pegang hidupku, ya. Dan Kau hapus kesalahanku. Pengorbanan, oh, yang memberikan keselamatan. Katakan, Kau hadir, Kau hadiri setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Buktikan Kau setia. Oh, kan ku angkat tinggi, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia. Oh, your presence, oh, your presence never leaves me, and You'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and You'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me,
setia. Dan kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Lamanya Engkau setia. Sing, oh your presence never leaves us. Oh your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, you'll never forsake us, Lord. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara, selamat kita bertemu kembali dalam mimbar online atau ibadah weekend. Firman Tuhan kali ini akan disampaikan oleh Pastor Andrew Hendro. Beliau adalah teman satu angkatan di sewaktu kami ada di seminari tahun 1996. Ya, beliau adalah juga seorang founder dari Sekolah Alkitab di Jogja dan juga merintis beberapa sidang gereja Tuhan di Indonesia dan sekarang lebih banyak bergerak di dalam misi. Saya yakin dan percaya saudara akan diberkati oleh firman Tuhan ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur untuk kesempatan pada hari ini untuk bisa bergabung dan melayani Bapak Ibu Saudara di dalam menyampaikan firman Tuhan. Nama saya Pendeta Andrew Hendro. Saya tinggal di Singapura, tapi saya banyak melayani di Indonesia dan beberapa negara yang lain sesuai dengan tuntunan Tuhan, secara khusus melalui pelayanan The Joshua Mission International. Tentu saja ada banyak pelayanan yang lain, tapi pada saat ini saya akan berbagi pada saudara. Kita akan membaca lebih dulu firman Tuhan yang saya akan ambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama, kita renungkan firman Tuhan ini. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-40. Kemudian kita akan membaca secara simultan atau membaca mulai beberapa ayat yang kita akan baca, baik Ibrani pasal 11 ayat pertama maupun juga Ibrani pasal 12 ayat yang kedua dan seterusnya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-40. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Saya ulangi sekali lagi, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Firman Tuhan ini saya akan sampaikan judulnya nanti, ya. Tetapi lebih dulu kita akan melihat pembahasan daripada firman Tuhan ini, bahwa Allah Bapa telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Bagi kita di sini yang pertama-tama tentu bagi pembaca kitab Ibrani pada waktu itu, dan kemudian tentu saja orang yang sejaman daripada setelah kitab Ibrani dituliskan dan sampai pada hari ini. Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi generasi setelah kitab Ibrani. Sesuatu yang dikatakan bahwa sesuatu yang lebih baik ini yang menjadikan
Ayat yang ke-11 berkata, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Siapakah yang disebutkan oleh ayat ini? Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Yaitu kita akan mengetahui siapa mereka adalah apa yang tertulis di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan 39. Itulah yang disebut mereka. Mereka itu adalah umat Tuhan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Sampai kepada zaman ketika kitab Ibrani ini dituliskan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya seringkali mengatakan Alkitab kita ini Alkitab yang sangat ajaib, dan Tuhan melalui Roh Kudus mengilhamkan kepada penulisnya dengan cara yang sangat luar biasa. Kenapa sangat cara luar biasa? Ada yang disebut kitab terbuka, ada disebut yang kitab tertutup. Contoh, saya untuk mempermudahnya saya akan memberikan contoh. Injil Matius itu adalah kita sebut kitab terbuka. Kenapa? Karena dia masih berlangsung sampai hari ini. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, bagian ayat yang terakhir dikatakan, dan ketahuilah, aku akan menyertaimu sampai kesudahan zaman. Lo, I will be with you until the end of age, the end of the earth. Sampai akhir zaman, artinya berlaku sampai dunia ini tidak ada lagi penyertaan Tuhan. Itulah kitab Injil Matius. Berarti generasi sejak Injil Matius ditulis sampai hari ini dan sampai yang akan datang. Namun demikian ada disebut kitab yang disebut kitab-kitab tertutup. Kitab Wahyu berkata bahwa barang siapa mengurangi atau menambahkan apa yang tertulis di dalamnya, Tuhan juga akan menambahkan, kalau kita sebut bencana atau kutuk atas bumi ini. Nah, itu yang disebut kitab tertutup. Tetapi kita bisa berperanan di dalam kitab Injil Matius. Demikian juga kitab Ibrani. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-40 berkata bahwa sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Bagi kita, termasuk kita yang hari ini, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Kenapa sesuatu itu lebih baik? Kenapa sesuatu itu lebih baik? Dan kenapa apa yang kita miliki itu sangat begitu berarti bagi generasi sebelum kita? Bahkan nabi-nabi yang di dalam perjanjian lama, bahkan orang-orang sebelum Yesus datang ke dalam dunia. Kenapa apa yang kita miliki ini begitu berarti, begitu penting? Rasul Paulus menuliskan dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, bagian ayat yang terakhir dikatakan pada akhirnya tinggal ketiga hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ada tiga hal yang penting, iman, pengharapan, dan kasih. Dan hari ini saya akan membahas sesuatu yang sangat penting dan sangat berharga, itu yang disebut iman. Namun kenapa iman itu yang kita miliki adalah iman yang sempurna. Iman yang sempurna. Yang bahkan bisa menyempurnakan iman-iman yang sebelumnya. Hidup di zaman sekarang adalah hidup yang sangat tidak mudah. Teknologi sangat maju. Manusia dengan segala kemajuannya sangat luar biasa. Semuanya bisa dicapai dengan cara yang sangat mudah. Dan sepertinya akal budi manusia begitu hebat. Sehingga untuk memiliki iman itu zaman sekarang tidak begitu mudah. Tentu saja Bapak Ibu Saudara dan kita semua yang sudah memiliki iman dalam Yesus Kristus, kita perlu terus menjaga iman itu. Satu kali Yesus berkata, atau bahkan dikatakan Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Ketika dia datang kedua kalinya. Nah, saudara, kenapa ini menjadi pertanyaan? Kalau kita hidup di dalam dunia ini, mungkin kita nggak punya iman, boleh. Kalau kita hanya ingin hidup dalam dunia ini, yang waktunya juga sangat singkat. Namun kalau kita ingin, apa yang di dunia ini mungkin bisa dicapai tanpa iman. Kesembuhan, kesuksesan, bahkan mengatakan dengan percaya diri. Ya, manusia sebagai pusatnya. Nah, namun jikalau kita ingin menggapai sesuatu yang di luar
bumi ini, di luar dunia ini, tanpa iman. Jikalau kita ingin mendapatkan bukan sekadar yang di bumi ini, tapi juga surga, maka jikalau kita nggak memiliki iman, itu tidak mungkin kita bisa capai. Mari kita perhatikan lebih dulu ayat pasal 12 Ibrani. Kenapa disebut bahwa apa yang kita miliki itu begitu berarti dan kita perlu menjaganya. Karena iman yang kita miliki ini juga iman yang menyempurnakan generasi sebelumnya. Mari kita perhatikan lebih dulu ayat yang ke-2 dalam Ibrani pasal 12. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Pelan-pelan sekali lagi, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita ke dalam kesempurnaan, dan yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Di dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris dikatakan bahwa Yesus itu adalah pionir iman yang pertama. Atau di dalam terjemahan yang lain adalah Dia pencipta iman, the creator, atau pribadi yang menciptakan iman. Kemudian di sisi lain dikatakan juga bahwa Dia yang menyempurnakan iman. Nah, iman yang saya miliki, yang Bapak Ibu Saudara miliki semua, adalah iman yang diciptakan oleh Yesus sendiri. Atau iman yang Bapak Ibu Saudara dan saya miliki hari ini adalah iman yang Yesus sendiri sebagai pionirnya. Dan Dia juga yang menyempurnakannya. Itulah sebabnya kenapa iman yang kita miliki iman yang berarti. Kita pernah mendengarkan firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. No one come to the Father except by me." Itu kata Yesus. Yesus menyatakan ayat ini menunjuk kepada penderitaan Kristus, kematiannya di kayu salib telah menciptakan sebuah iman yang bisa membawa kita kembali ke rumah Bapa. Yang membawa kita bisa memiliki surga, bukan hanya di bumi ini. Tentu segala sesuatu tanpa iman berdosa. Tetapi ada banyak sekali jenis-jenis iman. Hari ini kita akan memperhatikan generasi sebelumnya di dalam Ibrani pasal 11. Sehingga kita akan mengetahui iman seperti apa yang kita miliki lebih memahami lagi. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sebagai dasar berharap itu iman, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, belum kita lihat. Jadi jikalau kita punya iman, kita punya dasar untuk berharap sesuatu, dan kita punya bukti apa yang belum kita lihat atau tidak kita lihat. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Mari ada berbagai jenis iman. Nah, iman-iman dari generasi sebelumnya yang kita juga miliki. Yang pertama kita lihat ayat yang sebenarnya ayat 1 sampai dengan 39 kita bisa kupas, tapi saya hanya akan mengupas beberapa ayat karena waktu kita singkat, ya, ringkas. Mari kita perhatikan ayat ini. Ayat yang pertama, ayat yang keempat. Karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Yang pertama-tama kita melihat iman yang dimiliki oleh Habil itu disebut iman dasar. Iman dasar. Atau disebut adalah the foundation of faith. Yang pertama, kita lihat contoh iman yang dimiliki Habil. Walaupun dia sudah mati, namun ia masih berbicara. Bapak Ibu pernahkah melihat
Sebagai seorang hamba Tuhan, saya dipanggil Tuhan sejak tahun 88 sampai hari ini menguburkan orang mati yang sudah begitu banyak. Tentu saja kita kadang-kadang ingin berdoa untuk supaya orang mati dibangkitkan. Tapi sampai hari ini saya harus jujur, tidak ada satupun orang mati yang saya bangkitkan. Dan saya tidak mengharapkan untuk membangkitkan orang mati. Tetapi ketika saya melihat mereka yang meninggal dan saya melihat sukacita di wajah mereka, saya bersyukur. Mereka tentu ada di rumah Bapa di surga, sudah berjumpa dengan Tuhan. Tetapi saya tidak pernah menemukan ada orang yang meninggal kemudian bisa berbicara. Jadi apa maksudnya? Maksud dari iman dasar adalah, contoh iman dasar Habil adalah walaupun dia meninggal tapi masih berbicara pada Tuhan. Saya dan saudara juga ketika kita memiliki Yesus Kristus, kita memiliki iman dasar ini. Yaitu ketika kita meninggal dunia, nanti kita akan dibangkitkan dan akan berbicara di hadapan Tuhan. Itu artinya walaupun sudah mati masih bisa berbicara dengan Tuhan. Yang kedua, masih iman dasar yang berikutnya adalah karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Contoh yang kedua, contoh yang kedua dari iman dasar yaitu Henok. Henok ini tidak pernah mengalami kematian. Ada yang pernah mencoba menghitungnya, kurang lebih sudah mencapai 5.000 sekian tahun berada di surga. Setelah berjalan berapa ratus tahun di bumi dengan Tuhan, lalu dia diangkat hidup-hidup dan berada di surga. Tentu sama contoh yang lain ada Elia. Saya mau memberikan contoh kenapa iman dasar. Bapak Ibu saudara yang kekasih, ini betapa pentingnya iman dasar. Dunia boleh tidak kita miliki, apapun yang ada di bumi tidak kita miliki, tetapi kita memiliki keselamatan dalam Yesus. Itu yang terpenting, itu yang pertama. Kenapa yang terpenting? Yang pertama, kalau kita dipanggil Tuhan, siapapun, kapanpun bisa dipanggil Tuhan, kita masih akan dibangkit kembali. Tapi jikalau Yesus datang kali yang kedua, dan kita ini akan diangkat hidup-hidup seperti Henok. Jikalau kita percaya kepada Yesus, itulah iman dasar. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara memiliki iman dasar ini, miliki Yesus. Generasi sebelum kita yang sudah dipanggil Tuhan yang di dalam Yesus Kristus nanti akan dibangkitkan pada akhir zaman, akan berjumpa dengan Tuhan seperti dengan Habil, berbicara di hadapan Tuhan. Jikalau kita masih hidup dan Yesus datang kali yang kedua, kita akan diangkat hidup-hidup. Jadi bagi orang percaya itu, apakah dia meninggal di dalam Tuhan, atau nanti sampai akhir zaman atau tiba-tiba kita belum meninggal tapi Yesus datang kita diangkat, kita masih di dalam Dia. Pastikan miliki iman dasar. Yang kedua disebut iman. Kita lihat ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Yang kedua adalah iman Nuh yang disebut adalah faith by doing, iman dengan bekerja. Banyak orang Kristen berpikir kalau sudah selamat, sudah terima Yesus lalu nganggur. Yang penting saya selamat. Tidak. Nuh mendengar perintah Tuhan dan dia membuat bahtera 120 tahun lamanya. Kapan Nuh masuk bahtera? Kalau kita perhatikan Alkitab, kurang dari 7 hari sebelum air bah. Nuh bekerja, bahkan dia pikir hanya menyelamatkan keluarganya, ternyata dia justru menyelamatkan seluruh dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita diselamatkan, kita harus menjadi saksi, kita harus bekerja, kita harus ke gereja, kita harus melayani, kita harus menjadi berkat. Itulah cara memelihara iman. Nuh 120 tahun memelihara imannya, dan sebelum air bah datang, 7 hari sebelum air bah datang, Tuhan berkata pada Nuh, masuklah ke dalam bahtera. Jikalau kita masih diberi kesempatan untuk hidup, maka kita harus punya iman yang namanya iman dengan bekerja seperti Nuh. Iman yang ketiga, saya akan memberikan contoh adalah imannya Abraham. Ayat 8.
Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tempat asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak, Yakub, dan turut menjadi ahli waris yang satu itu. Ayat 10 perhatikan dengan baik-baik. Saya akan memberi penekanan di ayat ini. Sebab ia menanti-nantikan kota. Sekali lagi, menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Dalam bahasa yang lain dikatakan bahwa insinyur sipilnya Tuhan, arsiteknya Tuhan. Kota itu kota yang Tuhan yang buat pondasi, Tuhan yang buat rencana, Tuhan yang buat pondasi, dan Tuhan yang membangunnya. Abraham mencari kota itu. Saya sebut yang ketiga adalah iman misi. Faith by going. Abraham pergi dari satu tempat yang dia ketahui tempat tinggalnya di Ur Kasdim menuju ke tempat yang dia tidak ketahui karena dia taat kepada firman Tuhan. Saya sebut dia adalah faith by going. Ini yang disebut mission faith, misi. Selama kita masih perlu memiliki misi seperti Abraham. Tujuan kita adalah kota yang abadi. Saya dan saudara berhutang kepada Abraham. Yerusalem baru, kota yang direncanakan, pondasinya yang dibuat oleh Tuhan, yang dibangun oleh Tuhan, Tuhan sebagai insinyur dan arsiteknya, dibuat oleh Tuhan, itu karena imannya Abraham, dan kita semuanya akan ada di sana. Puji Tuhan. Saya tinggal punya waktu sedikit lagi, ya. Yang terakhir, saya akan memberikan contoh. Yang pertama kita tahu iman dasar. Yang kedua adalah iman dengan bekerja. Yang ketiga, iman tanpa perbuatan adalah mati, itu yang kedua. Itu Yakobus berkata. Iman yang ketiga adalah iman misi, faith by going, pergi melakukan sesuatu yang diperintahkan Tuhan walaupun kita tidak ngerti. Abraham, karena imannya percaya, maka Tuhan membuat kota yang disebut Yerusalem baru. Karena penghormatan Tuhan kepada Abraham, maka kita mendengar firman Tuhan berkata, Allah itu disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Bisa dibayangkan. Allah bangga namanya disebut Abraham, Ishak, dan Yakub. Kalau kita mau mengenal Allah Israel, dialah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Hari ini, apakah Tuhan bangga dengan Allahnya Andrew, Allahnya Yakub, Allahnya Bapak Ibu Saudara? Tapi Tuhan bangga dan bahkan dia menunjukkan, menghargai imannya Abraham dengan membangun kota. Yang kota itu, Bapak Ibu bisa selidiki di kitab Wahyu. Betapa luar biasanya. Dan kita semua akan ke Yerusalem baru, kota yang dibuat oleh Tuhan. Abraham mungkin menemukan di bumi. Bahkan ketika di bumi dia tidak pernah membangun kota. Dia hanya tinggal di kemah. Kenapa? Karena dia meyakini Tuhanlah yang akan membangun rumah bagi dia. Yang sesuatu yang luar biasa. Yang terakhir yang saya sebut adalah iman pilihan. Masih banyak sekali, tetapi saya hanya akan membagikan 4. Saya hanya kurang waktu 2 menit lagi, jadi waktu yang sangat pendek ini. Sangat banyak iman, tapi mari kita lihat ayat yang ke-23 dan 24. Yang saya sebut iman pilihan. Faith by choice. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Perintah raja adalah diserahkan dan dibunuh. Ayat 24. Karena iman maka Musa telah dewasa Musa menolak disebut sebagai anak putri Fir'aun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Bapak Ibu yang kekasih, saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang disebut luar biasa. Musa membuat pilihan. Hidup ini kita selalu diberhadapkan pilihan. Orang tuanya buat pilihan, tapi saya memberi penekanan Musa membuat pilihan. Dia lebih suka menderita sengsara bersama dengan umat Allah daripada dia menjadi panglima di Mesir, atau bahkan kemungkinan dia bisa menjadi Fir'aun. Karena Fir'aun belum tentu adalah anak langsung dari Fir'aun sebelumnya. Dia memiliki segala sesuatu, tapi dia membuat pilihan. Kadang-kadang hidup kita ini harus membuat keputusan, membuat pilihan. Musa telah membuat pilihan untuk memilih surga
memilih, pandangannya ia arahkan kepada upah. Pandangannya ia arahkan. Ayat 27. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ia bertahan untuk melihat yang tidak kelihatan, yaitu tata Allah. Puji Tuhan. Saya berdoa kita semua, kita sudah melihat contoh-contoh iman dasar, iman dengan perbuatan imannya Nuh, kemudian iman dengan pergi imannya Abraham, iman misi, dan yang iman pilihan. Namun mereka tidak sempurna. Kita bersyukur kita memiliki semuanya itu hari ini karena kita memiliki iman yang diciptakan melalui Yesus Kristus, kematiannya di kayu salib. Kebangkitannya telah menjadikan kita bukan hanya untuk secara pribadi, bukan untuk saya dan saudara, tetapi barang siapa yang percaya kepadanya. Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan barang siapa yang percaya kepadanya diberinya kuasa menjadi anak Allah. Dikembalikan haknya di dalam Tuhan. Kita yang memiliki iman di dalam Yesus Kristus memiliki iman yang sempurna. Suatu hari generasi sebelum kita akan melihat iman yang kita miliki. Sehingga mereka ikut bersama-sama disempurnakan imannya di dalam Kristus. Itu hal-hal yang kita pelajari hari ini. Iman yang menyediakan sesuatu lebih baik adalah iman di dalam Kristus. Bagaimana kita hidup di bumi? Bapak Ibu, kalau kita memiliki surga, bumi yang sementara, itu bukan perkara yang sulit. Kebutuhan hidup, kesembuhan, apa saja di dunia ini, Tuhan sediakan bagi yang percaya kepadanya. Hari ini mari kita pelihara iman kita. Karena ketika Yesus datang, dia akan mencari iman. Sebab ketika kita harus datang kepada Tuhan, yang akan dilihat adalah juga iman kita. Adakah kita memiliki iman dasar? Adakah ketika kita hidup dalam dunia kita bekerja, menjadi saksi dan melayani? Adakah kita seorang yang mengerjakan misi seperti Abraham, yang ditujukan, matanya tertuju hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan dia tidak membuat rumah, karena dia percaya Tuhan akan sediakan di surga. Apakah kita seperti Musa, meninggalkan yang terbaik di bumi demi memilih kemuliaan Tuhan? Itu saja yang bisa saya bagikan bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan berdoa. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu sudah disampaikan. Engkau menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kami. Kami bersyukur untuk korban Yesus Kristus di kayu salib. Bahkan Paskah yang baru saja kami peringati. Tuhan, ajari kami menjaga iman yang sempurna, yang sudah tidak ada lagi hal yang lain. Iman sebelumnya iman individu, iman pribadi-pribadi, tapi hari ini kami memiliki iman sempurna yang cukup untuk kami, anak kami, cucu kami, generasi yang akan datang, untuk seluruh orang di bumi yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ajari kami, Tuhan, mengucap syukur dengan iman yang sempurna ini, dan kemudian kami membagikannya kepada orang lain. Kami bersyukur buat pagi hari ini, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Berbicaralah kepada kami, jamahlah hati kami. Biarlah iman kami, iman yang bertumbuh. Iman yang sebesar biji sawi, tetapi terus bertumbuh. Karena itu iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Amin. Di akhir dari perjumpaan kita, saya Pendeta Yakub Surya mengucapkan sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.